Pemirsa, jumlah kasus diabetes tipe 1 pada anak Indonesia meningkat dalam 1 dekade terakhir. Jumlah anak penderita diabetes dalam rentang usia 0 hingga 18 tahun di Semarang pada tahun 2021 mencapai 267 orang. Jumlah kasus diabetes mellitus tipe 1 pada anak di Indonesia meningkat drastis dan berdasarkan data dari Changing Diabetes in Children (CDIC), tercatat hingga April 2025 sebanyak 1.948 anak mengidap diabetes mellitus tipe 1 atau naik 7 kali lipat dibanding 1 dekade lalu. Prevalensi kasus diabetes mellitus pada anak di Indonesia meningkat hingga 7 kali lipat pada tahun 2025 dibandingkan pada tahun sebelum-sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabipun. Halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan multidisipliner mengenai penyakit diabetes mellitus dan juga penyakit jantung yang menyertainya. Sebelumnya apa ya penyakit diabetes mellitus itu dan kira-kira ada hubungan apa nih dengan penyakit jantung? Yuk simak penjelasan dari kita. Diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis yang ditandai oleh tingginya kadar gula darah akibat gangguan produksi atau fungsi hormon insulin. Kondisi ini ternyata tidak hanya menyerang lansia, tetapi juga semakin banyak ditemukan pada kelompok usia muda. Ya, hal ini dikarenakan gaya hidup tidak sehat, seperti pola makan tinggi, gula dan lemak, kurang aktivitas fisik, serta stres yang berlebihan. Ya, diabetes itu bukan hanya soal tentang gula darah tinggi. Jika tidak dikelola dengan baik, diabetes bisa merusak pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 4 kali lipat. Nah, sekarang udah tahu dong kenapa penyakit diabetes mellitus menyebabkan risiko penyakit jantung. Oleh sebab itu, pasien diabetes dan penyakit jantung memerlukan kerjasama tim medis atau yang bisa disebut tim multidisipliner. Tim multidisipliner biasanya terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam yang membantu pasien dalam mengolah gula darah dan juga kontrol penyakit jantung. Ada juga ahli gizi yang membantu menyusun pola makan sehat, serta perawat yang mendampingi pasien dalam pengelolaan pengobatan dan pemantauan kondisi harian. Penting nih, psikolog juga hadir loh untuk membantu pasien dalam mengatasi stres dan perubahan gaya hidup agar pengobatan lebih optimal. Serta fisioterapis juga berperan dalam memberikan program latihan fisik yang aman untuk menjaga kebugaran dan menjaga kesehatan jantung. Nah, kolaborasi ini bertujuan untuk mengendalikan gula darah secara ketat, menurunkan tekanan darah dan juga kadar kolesterol, serta mencegah penyakit jantung komplikasi seperti serangan jantung dan juga gagal jantung. Ingat ya, manajemen diabetes dan juga penyakit jantung tidak bisa dilakukan secara sendiri. Pasien membutuhkan tim multidisipliner untuk mendapatkan perawatan komprehensif sehingga kualitas hidup bisa lebih baik dan juga komplikasi bisa ditekan.